Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SAMM. Dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Suhab MAG. Dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah, di mana pengertiannya adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktis melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengorganisasikan pengetahuan peserta didik, mengembangkan keterampilan berpikir, mengembangkan kemandirian belajar serta rasa percaya diri. Adapun karakteristik problem based learning yaitu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran mengedepankan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus kepada keterkaitan antar disiplin. Ketiga, penyelidikan autentik. Keempat, menghasilkan produk atau karya dan mendemonstrasikannya. Selanjutnya ada ciri utama dari pembelajaran berbasis masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. PBL mendapatkan masalah sebagai kata kunci proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan juga induktif. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Ada yang pertama yaitu PBL paling sedikit ada 8 tahapan, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis data, keempat memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan menganalisisnya, yang kelima memilih cara untuk memecahkan masalah, yang keenam merencanakan penerapan pemecahan masalah, 7. Melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan 8. Melakukan tindakan atau action untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama ada tugas-tugas perencanaan, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga merancang situasi masalah, yang keempat organisasi sumber daya dan juga rencana logistik, yang kelima tugas interaktif, yang keenam analisis dan juga evaluasi proses pemecahan masalah, yang ketujuh lingkungan belajar dan juga tugas-tugas manajemen, yang kedelapan asesmen dan juga evaluasi. Adapun manfaat pembelajaran berbasis masalah, yang pertama, PBL menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna. Peserta didik yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menetapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Artinya, belajar tersebut ada pada konteks aplikasi konsep. Yang kedua, PBL menjadikan peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilannya secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Artinya, apa yang mereka lakukan sesuai dengan keadaan nyata, bukan lagi teoritis. Yang ketiga, PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor integrasi belajar mengajar matematika. Yang pertama, faktor tujuan. Interaksi adalah kegiatan yang sadar akan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Yang kedua, faktor bahan atau materi. Setelah tujuan dirumuskan, harus diikuti langkah pemilihan bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi tingkatan peserta didik yang akan menerima pelajaran. Yang ketiga, faktor peserta didik. Peserta didik sebagai pihak yang berinisiatif untuk penyelenggaraan pengajaran
sedang peserta didik sebagai pihak yang secara langsung mengalami dan juga mendapatkan kemanfaatan dari peristiwa pengajaran yang terjadi. Yang keempat, faktor metode. Metode merupakan alat yang harus dipilih dan dipergunakan peserta didik dalam menyampaikan bahan pelajaran atau materi. Yang kelima, faktor situasi. Situasi adalah suasana belajar atau suasana pengajaran. Termasuk dalam pengertian ini adalah suasana yang berkaitan dengan keadaan peserta didik, seperti semangat belajar, juga keadaan cuaca, keadaan pendidik, keadaan kelas pengajaran yang berdekatan, yang mungkin mengganggu atau terganggu karena penggunaan suatu metode. Selanjutnya ada teknik keterampilan dasar. Mengajar matematika, keterampilan dasar dalam mengajar merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik profesional. Keterampilan dasar yang diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, keempat keterampilan menjelaskan, dan yang terakhir keterampilan membuka dan juga menutup pelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.